sampai nggak selesaiin sekolah, akhirnya kabur. Dan untuk apa tadi yang terakhir? Buat kawan-kawan NGO tentang hak asasi manusia. Orang tua gue itu masukin gue pesantren karena hal-hal tadi. Proses mendidik, karena kan banyak pola-pola didik orang tua yang menurutku itu nggak sesuai. Kenapa akhirnya berdampak pada psikologis anak. Identitas aja kita nggak punya tuh. Iya. Jangan kan misalkan ijazah, kita kan kebanyakan putus sekolah nih. Terapi konversi gitu ya, itu bukan sebuah terapi. Aku perlu ingatkan, LSM yang ada di Bogor gitu ya, terkait kawan-kawan transpuan kan memang pendidikan kawan-kawan waria ini transpuan ini kan rendah gitu ya. Jauh dari keluarga karena merasa keluarga bukan tempat nyaman buat gue kan. Akhirnya dia nyari kenyamanan yang lain. Gitu. Selama ini kata orang transpuan itu, waria itu sebutannya bencong gitu, ibaratnya. Sebelumnya maaf, emang ada ya komunitas yang akhirnya sok lupa sama komunitas? Banyak. Cara perilaku juga tidak memanusiakan juga banyak. Gitu. Power abuse yang mereka gunakan di circle NGO ini gitu. Hai, back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video kita kali ini menggapai mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya. Sebelum lanjut, lagi-lagi aku mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel ini terus berkembang. Jadi, cahaya kita kali ini adalah seorang transpuan yang sudah lama tinggal di Bogor, tapi bukan berasal dari Bogor. Siapa dia? Hai guys, perkenalkan nama aku Ventika. Aku sebenarnya asal dari Sumatera Utara. Dan kesibukan aku sehari-hari untuk saat ini, jujurly baru bulan ini aku resign karena diriku merasa pengen free dulu, istirahat gitulah ya. Aku asal Medan, Sumatera Utara yang merantau jauh dari kampung halaman, tentunya bukan perjalanan yang mudah. Sebagai seorang transpuan yang selalu dianggap negatif oleh masyarakat, akses yang terbatas, bahkan banyak dari kami yang tidak memiliki kartu identitas sebagai syarat utama dalam mengakses segala aspek kehidupan. Upaya memiliki banyak kesempatan untuk menggapai mimpi, harapan, dan kebahagiaan seolah hanya angan. Namun aku percaya selalu ada cahaya di kegelapan. Inilah aku dan perjalananku. Aku, Ventika Gea. Ya, hai. Oke, Kak Ventika Gea ya? Yes, panggil saja Gea sih, nggak apa-apa. Panggil Gea nggak apa-apa ya. Gimana kabarnya, Say? Alhamdulillah baik, baik-baik saja. Baik-baik saja. Sibuk apa sekarang, Bu? Kalau sekarang sih kesibukannya sebenarnya diriku tuh baru bulan ini ngajuin resign gitu dari tempat kerjaku, tapi resign ya karena pengen istirahat dulu gitu. Kadang kita juga pengen memberi apresiasi ya ke tubuh gitu, pengen istirahat karena kalau terus-terusan mengejar yang belum pasti itu kadang bikin kita juga merasa terganggu mental kita gitu. Jadi sekarang lagi istirahat saja dulu. Lagi istirahat ya. Nah, ngomong-ngomong, Gea sendiri tinggal di daerah Bogor. Aslinya dari mana sih? Sebenarnya kalau aslinya dari Medan ya, Sumatera Utara. Kebetulan diriku tuh Margaharahap. Margaharahap itu apa? Iya. Kalau orang Medan itu kan dia orang-orang juga pasti tahu ya, pastinya kayak orang Batak gitu. Nah, Batak itu sebenarnya dia terbagi-bagi. Masih subsuku gitu, ada Mandailing, Toba. Kalau diriku orang Mandailing, marganya Margaharahap. MDN. Oke. Nah, aku sih pengen tahu cerita Kak Gea, gimana ceritanya kok bisa merantau ke Bogor jauh-jauh dari Medan ya kan? Apa ada situasi yang tidak gimana gitu sehingga kawan-kawan juga bisa belajar, teman-teman bayangan di rumah bisa belajar terkait proses bagaimana Kak Gea bertumbuh gitu ya kan? Ada yang bisa di-sharing nggak sih sama kawan-kawan? Kayaknya bakal panjang banget ya kalau sepanjang jalan. Kan namanya juga perjalanan ya. Pastinya ada cerita-cerita yang benar-benar panjang banget. Gimana akhirnya diriku memutuskan untuk merantau gitu ya. Apalagi dari Medan ke sini jauh banget. Kalau menurut gue sih rata-rata gue dan teman-teman transwa itu kebanyakan nih ya,
itu tuh merantau. Mm-mm. Kalau diriku, tapi di sini kita bercerita dari sisi ceritaku ya, perjalananku. Jadi dulu tuh gue itu apa namanya, sekolah dulu dimasukin ke pesantren kan. Terus gue sampai nggak selesaiin sekolah, akhirnya kabur. Terus udah pulang ke rumah. Terus di rumah kan tahu sendiri, ibaratnya kita nggak bebas berekspresi. Jadi dulu tuh gue tuh kalau pengen berekspresi kadang-kadang pergi dari luar rumah, misalkan kayak nonton dangdutan, nonton kalau di sana organ tunggal, itu tuh bawa heels, bedak, lipstick yang punya gue kan punya kakak nih, kakak perempuan. Terus kadang pulang-pulang tuh nyumpetin heels gitu di depan rumah tuh ada bunga gitu, pohon bunga di situ sebelum masuk ke rumah biar nggak ketahuan. Tapi kan pada akhirnya pasti ketahuan. Misalkan kayak besoknya kok ada heels di sini, oh pasti dipakai si ini. Pakai lu gitu ya. Iya, karena kan di situ tinggal gue doang sama adik-adik gue. Karena kalau kakak gue yang perempuan memang dia punya heels, punya barang-barang, tapi dia tinggalnya di kota. Itu pasti ketahuan, langsung digamparin apa segala macam. Dan akhirnya gue kerja. Tadinya kerja masih di kampung sih, masih di kabupaten gitu ya. Terus gak lama kemudian teman gue dulu perempuan, dia yang ngajakin gue ngerantau ke sini, dan gue berpikir banget di situ, wah kayaknya ini deh jalan gue untuk bebas gitu. Beneran waktu itu sumpah gitu ya. Pas diajak gue yang apa namanya, yang bagaimana perjalanan teman-teman waria transpuan yang akhirnya berjuang karena hal-hal yang tadi kita bicarakan sebelumnya, sampai hak untuk lapangan pekerjaan susah tapi tetap bisa mandiri tanpa bantuan keluarga, masyarakat dan negara segala macamnya itu. Dan sebenarnya walaupun masyarakat begitu sangat menyudutkan, nggak apa-apa, aku menyudutkan kita gitu. Itu maksudnya sekarang ngomongin itu kan. Kalian sebenarnya harusnya iya, nggak apa-apa, ini cuma dia lagi ini. Seharusnya masyarakat itu bisa menyadari bahwa teman-teman transpuan itu banyak banget apa namanya bersumbang sih akhirnya kesempatan kita yang di paham. Ya itu ya sekarang yang tapi terlalu ngelompat gas. Gue kan kita tuh taunya kalau di sini itu Jabodetabek itu tuh Jakarta. Kita tuh taunya Jakarta. Wah, ke Jakarta. Ini cara gue nih, jalan gue nih untuk gue mencari hidup gue bebas gitu. Akhirnya merantau lah. Tapi ternyata di bawahnya bukan ke Jakarta, tapi ke Bogor. Itulah awalnya kenapa bisa di Bogor. Artinya pergi dari rumah atau merantau dari rumah itu mencari ruang yang aman, yang nyaman gitu ya? Iya, karena jangankan pas di apa namanya di rumah gitu ya, yang kita nggak bisa berekspresi gitu. Gue pengen dandan gitu. Gue yang pas kerja di kabupaten aja itu gue masih kayak apa namanya, yang nggak bisa, was-was karena kan takut nanti ada yang kenal gitu, yang teman sekampung, orang sekampung, saudara. Itu aja gue nggak bisa. Nah, itulah makanya gue akhirnya memutuskan untuk merantau. Dan kayak bukan cuman gue ya, teman-teman transpuan yang lain juga hampir rata-rata perantau gitu, karena pengen bebas gitu. Iya. Nah, kalau dari keluarga sendiri, karena gini ya, sebagai seorang transpuan dari kecil nih Eke gitu ya, sebenarnya kalau ngomongin kayak diusir dari rumah atau kabur dari rumah nggak relate buatku ya gitu. Karena aku besar dan tumbuh di keluarga yang meskipun secara pandangan keluarga aku tuh tetap aja ada pro dan kontrak lah gitu ya. Nah, kalau di keluarga dia sendiri waktu zaman-zaman kecil itu, apakah keluarga yang akhirnya gimana sih prosesnya gitu sampai akhirnya aku sih berharap kayak gini, sehingga kawan-kawan orang tua atau keluarga yang punya anak secara identitas berbeda sehingga tahu juga proses mendidik, karena kan banyak pola-pola didik orang tua yang menurutku itu nggak sesuai, kenapa akhirnya berdampak pada psikologis anak dan lain-lain gitu ya kan. Gue ngerasain itu jujur aja. Pas kecil waktu di SD, bahkan sebelum sekolah, emang kan sebenarnya kan orang-orang mikirnya kita itu karena pergaulan gitu kan. Kagak, gue sendiri ngerasain. Gue kan tinggal di kampung, bergaul sama siapa gue bisa jadi kayak gini, nggak ada. Gue di pelosok, yang kampung gue notabene di tengah-tengah perkebunan sawit, hutan gitu.
Mau gaul apa siapa cuy? Ember, Gitu ya kan? menular dari siapa? Itu gue bingungin. Iya, iya. Enggak, berarti itu mitos ya. Iya. Jadi sebenarnya gue itu emang ya udah punya sifat feminin, sikap feminin. Ibaratnya gue udah ngerasa diri gue berbeda. Sebelum gue punya daya ingat lumayan kuat ya. Gue umur 5 tahun gue udah bisa masih ingat ibaratnya kehidupan gue di umur 5 tahun itu. Nah itu gue ingat banget, emang gue udah berbeda. Jadi dulu tuh kalau di kampung itu musim banget yang namanya kita tukar-tukaran bunga sama teman-teman. Iya. Gue tuh keliling rumah gue tuh tanamin bunga segala macam di situ. Gue bergaul sama teman-teman perempuan, main tali, main karet. Gue bukan anak yang ikut sama anak-anak laki-laki yang main bola gitu, enggak. Gue sama teman-teman perempuan, terus gue suka ngerjain kerjaan perempuan yang misalkan kayak cuci piring, masak walaupun enggak disuruh gitu. Nah itu tuh orang tua gue tuh udah ngeliat gitu, oh anak ini kayaknya ada ciri-ciri yang berbeda nih gitu kan. Terus gitu gue ingat banget, adik gue kan laki-laki, suka dibeliin misalkan kayak mainan laki-laki. Kayak apa sih namanya kalau di sini ya? Kalau di sana tuh namanya gimbot. Oh ya. Tahu kan? Iya, jimbot. Iya, kalau di Jimbot. sana kalau saya gimbot namanya. Nah, itu kan mainan untuk laki-laki ya katanya. Nah, suka dibeliin itu terus satu-satu sama adik gue dulu. Terus dibeliin sepeda satu-satu. Terus gue ingat banget pas gue udah selesai SD, masuk pesantren itu juga kayak dibeliin apa namanya jam tangan yang biar kayak kelihatan maco gitu. Dan gue ngerasa banget orang tua gue itu apa namanya masukin gue pesantren karena hal-hal tadi. Mereka ngelihat, wah anak ini kayaknya berbeda nih, kayaknya ada yang aneh gitu dalam pikir mereka ya di gue. Makanya gue dimasukin ke pesantren itu dulunya. Nah jujur nggak ada secara yang keras banget, yang kayak digebukin, dipukulin. Nah itu doang pengalaman gue tadi yang akhirnya ketahuan pakai heels. Itu digebukin sama dipukul, ditampar sama kakak gue yang cowok. Kalau dari orang tua dan kakak gue untuk yang lainnya sebenarnya nggak ada ibaratnya yang sampai disiksa gitu ya. Dan apapun yang mereka lakukan, nge-treat gue dengan cara mereka secara halus biar gue ibaratnya bukan kembali sih karena emang gue nggak pernah maksudnya berubah jadi maco gitu kan. Yang nggak berhasil karena emang itu bukan gue gitu. Nah pada akhirnya setelah gue akhirnya memutuskan keluar dari pesantren itu, tidak sekolah lagi, tidak melanjutkan, itu kan pasti orang tua gue ngelihat ibaratnya apa ya, bulian gitu ya dari teman-teman di kampung itu, ibaratnya kayak nyebut bencong yang gitu-gitu. Jujur mereka tuh kayak kelihatan sedih doang, nggak ada ibaratnya yang keras gitu, keras memperlakukan diriku agar kembali jadi bukan kembali salah lagi untuk berubah jadi maco. Kadang bapak gue kan nelayan ya. Bapak gue itu pokoknya sukanya nelayan lah, kerjanya profesinya. Sering ngajak gue tuh untuk ikut nangkap ikan, mancing. Dan itu nggak ngaruh sama sekali. Jadi ibaratnya kayak kalau orang tua ibaratnya ngelihat anaknya ada perbedaan, berbeda gitu dari anak-anak lainnya, nggak usah ibaratnya lakukan yang hal-hal keras yang ibaratnya yang kayak dikasih untuk menjadi maskulin gitu, itu nggak ngaruh sama sekali, nggak ada. Ya aku juga ingat sih waktu kejadianku dulu kecil gitu. Maksudnya upaya keluarga atau orang tua kasarnya kalau istilahnya itu diterapi konversi gitu ya. Itu bukan sebuah terapi. Aku perlu ingatkan bahwa orang-orang yang seolah-olah mendorong identitasnya berubah atau perilakunya berubah itu bukan upaya merubah atau menyembuhkan, justru itu menyakitkan untuk kita kawan-kawan komunitas ini gitu ya Gia ya. Karena aku juga ingat waktu aku dimasukin ke pesantren, bukan justru aku mendapatkan perilaku yang baik, justru malah mendapatkan tindakan kekerasan. Betul. Terus kayak kalau gue dibilang main sama perempuan juga, gue nggak pernah main sama perempuan. Dari kecil gue mainnya sama laki gitu, main mobilan, main bola dan lain-lain gitu ya. Tapi gue memang nggak
apa namanya secara naluriah gue tidak merasa diri gue laki-laki, itu bukan karena ikut-ikutan Yap. gitu kan. Yap. Iya iya. Berarti dari background kita aja udah bisa kelihatan ya, bukan berarti karena dia kelihatan seperti A akhirnya jadi A gitu. Misalkan kayak dirimu ya tadi waktu kecil ya iya sukanya apa namanya main sama anak laki-laki, Iya, tapi iya. bukan berarti dirimu harus menjadi yang maco Betul, gitu, yang betul. maskulin banget Iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi dirimu tetap merasa dirimu ya perempuan gitu. Tapi gue karena gue nggak nyaman main sama perempuan tuh. Kalau main sama perempuan tuh gue disuruh-suruh. Oh, Misalkan mau ngerujak, mau main masakan. Secara jiwa gue perempuan ya, gue pengen masak kan. Tapi kalau main sama perempuan, hey, lu dong yang ngambil kayu bakar, lu dong yang ini. manjat gitu. Iya. Sementara kalau main sama laki-laki tuh gue seneng kayak karena gue diberlakukan sesuai dengan apa yang gue inginkan gitu. Nah kalau dirimu boleh berpesan nih sama dirimu di waktu kecil gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang di luar sana menurutku gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika ada kayak tadi orang-orang kita itu tidak beranak, tapi bibit itu selalu bermunculan dimanapun gitu kan. Istilahnya itu nggak bisa dipungkirin gitu kasarannya. Jadi maksudku ketika ada keluarga yang udah tahu nih, wah anak gue atau adek gue udah kayaknya dia udah ngondek dari kecil gitu. Nah seharusnya sebagai orang tua atau keluarga menurutmu dari pengalamanmu gitu ya. Ini kita ngomongin pengalaman, kalau orang di luar sana yang punya pengalaman lain nggak apa-apa juga sih ya gitu. Maksudku biar kayak ada pembelajaran gitu. Apa sih yang penting untuk dilakukan sebenarnya menurutmu? Iya, kalau menurutku ya, kalaupun orang-orang di luar sana melihat anaknya ataupun adiknya, saudaranya lah segala macam ngelihat ada perbedaan dari anak-anak pada umumnya gitu, yang lainnya, ya menurutku nggak ada gitu yang harus dilakukan untuk nge-treat dia untuk berubah, karena malah berdampak tadi kayak yang kamu bilang ke psikologisnya, terus ke bahkan misalkan kayak contohnya kayak gue aja, gue kan ibaratnya didorong kayak dipaksa gitu untuk masuk pesantren gitu lah ya, karena mereka ngelihat anak ini kayaknya berbeda nih, jadi mereka mungkin berpikir kalau gue dididik di pesantren akhirnya bakal menjadi seperti yang mereka inginkan, jadi maco gitu, jadi seperti anak laki-laki pada yang lainnya gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan akhirnya berdampak ke gue yang gak nyaman di pesantren, karena di sana juga akhirnya gue dapat bulian, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti sekolah. Itu kan dampaknya salah satu yang orang nggak sadar. Jadi menurut gue misalkan kalaupun ketemu ataupun mempunyai anak, saudara, adik yang dia berbeda dengan anak-anak pada umumnya, ya biarkan saja, nggak usah dipaksa gitu untuk berubah seperti yang kalian inginkan. Usaha kalian gak bakal berhasil, sekeras apapun kalian memaksa anak itu untuk berubah seperti yang kalian inginkan, itu gak akan berhasil. Yang ada tadi berdampak pada hal-hal mengganggu psikologisnya, belum lagi nanti ke karir-karir dia, misalkan kayak ke pendidikan dia akhirnya nggak sesuai yang nggak dia inginkan gitu. Itu sih. Ya kalau aku ngelihat dari data pendidikan di kawan-kawan LSM yang ada di Bogor gitu ya, terkait kawan-kawan transpuan, kan memang pendidikan kawan-kawan waria ini transpuan ini kan rendah gitu ya. Mungkin dampaknya juga dari itu yang tadi itu salah satu dia sampaikan. Mungkin kalau aku boleh saran dikit, sesuai dengan pengalamanku, lagi-lagi zaman kecil tuh beranjak remaja tuh si anak ini tuh berusaha ingin cari tahu tentang kehidupan di luar sana. Penasaran ya, namanya awal ABG. Nah mungkin menurutku penting buat para orang tua atau keluarga itu jangan akhirnya memberikan tekanan sama tuh anak, tapi diajak ngobrol, diajak bagaimana apa maumu gitu. Karena jujur akhirnya banyak kawan-kawan tuh yang jauh dari keluarga karena merasa keluarga bukan tempat nyaman buat gue kan. Akhirnya dia nyari kenyamanan yang lain gitu. Sehingga banyaklah yang akhirnya bukan cuma pendidikan yang terbengkalai, sehingga saat dia dewasa akses untuk memenuhi dirinya sebagai manusia juga terbatas. Nah, kalau ngomongin tadi soal akhirnya kan dia dari kampung ke Jabodetabek inilah ya gitu. Nah, proses itu sendiri apa sih yang dia hadapin, apa sih yang dia jalanin gitu? Sampai itu ini. Wow, itu apa namanya, sangat berat sekali ya perjuangan itu.
Akhirnya gue memutuskan merantau, ikut temen gue ke Bogor gitu ya. Jujur Li, itu adalah perjuangan, titik awal perjuangan. Di situ sebenarnya untuk teman-teman transpuan juga kayaknya merasakan hal yang sama. Titik perjuangan dari awal kita itu adalah di mana kita akhirnya memutuskan untuk keluar dari lingkungan keluarga. Nah, di situ kan dirimu, kalau ya kan nggak merasakan itu karena dirimu ya emang tinggal di rumah dengan keluarga selama ini kan. Nah, untuk kita yang perantau ini, itulah titik awal perjuangan, karena disitulah kita merasakan di mana akhirnya kita pergi ke suatu tempat tanpa bekal, tanpa bekal apapun. Jangankan ibaratnya dirimu membawa wawasan, pengalaman, potensi gitu ya. Identitas aja kita nggak punya tuh. Jangankan misalkan ijazah, kita kan kebanyakan putus sekolah nih gara-gara bullying itu. Nah, belum punya KTP biasanya kita udah pada kabur tuh. Gue nggak bawa KTP ya waktu gue sampai di Bogor ini dulu awalnya nggak punya KTP sama sekali, jujur. Bayangkan ya, nggak punya KTP. Gimana akhirnya gue bisa bertahan, sementara untuk nyari kerja kan kita pasti butuh identitas dong gitu. Waktu itu gue sampai ikut orang waktu itu. Jadi ada dulu teman gue perempuan, dia orang sini, orang Bogor asli. Jadi gue ikut dia. Pas teman gue yang bawa gue ke sini pulang kampung, gue tetap mau bertahan tinggal di sini dengan tanpa tujuan yang jelas. Kenapa? Karena tadi gue ini kan jalan menuju gue untuk mencari diri gue dan pengen bebas melakukan apa yang gue mau gitu. Nah, akhirnya gue bertahan di sini, ikut orang, gue sampai bantu-bantu orang gitu, nyuci-nyuciin pakaiannya dia sementara dia kerja gitu. Dan hingga akhirnya gue udah berpikir ini waktunya gue mulai. Mulai itu gue berproses menemukan diri gue. Gue mulai menjangin rambut, terus, dan gue mau disclaimer ya, ini yang selama ini orang-orang bilang karena pergaulan apa segala macam, enggak. Waktu itu gua nggak kenal sama sekali yang namanya teman-teman transpuan, teman waria di Bogor ini, nggak ada yang gua kenal. Tapi gue mulai menjadi jati diri gue sebagai transpuan, sebagai waria melalui proses diri gue sendiri waktu itu. Gue mulai manjangin rambut, terus udah mulai pakai pakaian yang feminin gitu ya, yang dianggap baju perempuan gitu. Gue udah mulai nyari baju-baju feminin, baju-baju teman gue pakein. Padahal teman gue kan perempuan ya waktu itu. Dan gue ngerasa kesepian. Tapi ya semua orang pasti kayak gitu. Misalkan teman-teman perempuan juga, misalkan perempuan, dia doang sendiri perempuan, dia pasti merasa kesepian. Yang laki-laki, dia doang sendiri laki-laki, merasa kesepian. Begitu juga gue. Jadi gue udah manjangin rambut, gue udah pakai lipstick, gue udah pakai baju-baju yang gue inginkan, baju feminin. Gue ngerasa kesepian. Akhirnya gue yang mencari teman-teman transpuan, teman waria waktu itu. Bukan berarti gue ikut-ikutan ya, tapi gue yang mencari mereka. Waktu itu akhirnya gue cari, gue ketemu. Awalnya gue takut gue takut kata orang kan serem-serem gitu. Gue takut digebukin, dijambak. Soalnya kalau kata orang dulu kan, kalau ketemu yang baru, ada senioritas. Iya, diperlakukan ngapain kau itu? Kayak kalau kata orang kayak menyaingi gitu ya, karena ada daun muda gitu. Tapi ternyata justru mereka lah rumah gitu. Akhirnya mereka yang memprosesi gue ibaratnya. Waktu itu akhirnya gue dikasih heels, dulu kan belum mampu ya beli heels. Gue ngerasain banget dulu berjuang di sini tanpa kerja. Gue nggak makan selama 2 hari, bayangkan, nahan lapar gitu. Karena dulu belum berdaya gitu kan. Terus akhirnya bertemu teman-teman transpuan. Gue diajak ikut dia, didandanin. Gue sebenarnya udah dandan, tapi didandanin lagi kan untuk kalau kata kasar, bukan kata kasar istilahnya kayak untuk menyempurnakan gitu lah ya. Akhirnya gue didandanin, mulai dari dikasih heels, dress gitu. Akhirnya gue menemukan kayak rumah, tau gak sih? Gue itu ngerasa kayak, ini rumah gue, deh saudara-saudara gue gitu. Ini keluarga gue meskipun bukan keluarga kandung, gitu, tapi keluarga yang gue pilih gitu ya. Iya.
Itulah akhirnya gue bertahan sampai sekarang itu udah 11 tahun gue di Bogor ya. Dan dan anehnya lagi, bayangkan gue sebenarnya udah kemana-mana nih, udah berkelana ya, sampai ke Bali, ke Papua, udah kemana-mana, ke Surabaya. Tapi nggak tahu kenapa gue balik lagi ke Bogor. Karena gue udah ngerasain di sini dulu awal gue mulai titik awal itu ya meletek gitu. Meletek kasarannya. Ya. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa ya di mana di titik itulah, di tempat itulah lu pertama kali menemukan siapa sih diri lu gitu. Oke Gia, kan tadi dia bilang nih kalau misalkan awal Gia datang ke sini tuh begitu sulitnya sampai begitu sulit sulit banget gitu ya, sampai 2 hari nggak makan dan lain-lain. Nah, udah 11 tahun juga gitu Gia di sini. Proses kawan-kawan otomatis Gia tahu kan dengan situasi kawan-kawan baik secara pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Apa sih yang terjadi di kawan-kawan komunitas transpuan di Bogor? Ya gue paham banget, karena gimana pun sehari-hari, setiap malam kita tuh ngumpul bareng. Jadi kita bertukar pengalaman gitu. Dan itu semua rata-rata sama gitu. Dan gue lihat prosesnya kalau di zaman sekarang ya, itu justru teman-teman lebih mudah gitu, bukan lebih mudah sih, maksud ya dibanding kita yang dulu gitu prosesnya. Dan sebenarnya mirip semua. Misalkan kayak diriku kan sekarang udah mulai berdaya nih, mulai berdaya untuk diri sendiri. Nah, ngelihat teman-teman yang baru sekarang, dia pasti ngalamin hal yang sama kayak dengan apa yang gue alamin dulu gitu. Pengalamannya rata-rata sama gitu, dan sumber awal permasalahannya sama, apa penyebabnya gitu, itu sama. Dan tapi alhamdulillahnya teman-teman sekarang itu udah lebih mudah dibanding kita yang dulu, karena aksesnya sekarang jauh lebih mudah ya. Jauh lebih mudah. Kalau gue pikir ini juga berkat hasil dari perjuangan teman-teman kan teman-teman transpuan itu ada yang kayak punya komunitas gitu ya, kayak punya organisasi, terus ada yang jadi aktivis. Nah, ini salah satu dampak dari perjuangan mereka gitu. Mereka yang ibaratnya menyuarakan di sana, ibaratnya kita yang di lapangan menikmati hasil dari yang mereka suarakan gitu. Yang dulunya ibaratnya kita kalau keluar siang itu nggak bisa. Kita tuh kalau keluar siang dulu itu, zaman dulu itu kan kayak langsung diteriakin, diledekin, kayak dicuih-cuihin gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman transpuan itu justru lebih percaya diri gitu ya. Nah, itu salah satu masuk ke teman-teman transpuan sekarang itu lebih berdaya sedikit dibanding dulu. Mungkin bedanya juga kalau kawan-kawan transpuan yang sekarang gitu ya, aku melihatnya juga lebih berani untuk speak up dibandingkan kawan-kawan transpuan zaman dulu ya kan. Iya, betul. Jadi kalau zaman dulu tuh kayak self love-nya belum gitu, malah kayak jadi banyaknya itu menyalahkan diri, self stigma gitu kan. Yes. Nah, kalau sekarang tuh self love-nya udah kencang banget, jadi banyak kawan-kawan transpuan muda yang berani speak up, oh gue nggak gini, gue nggak gitu kan. Iya. Terus apa yang kawan-kawan rasakan prosesnya kalau sekarang ini di kawan-kawan transpuan di Bogor? Yang menurutnya secara dampak itu kerasa lah, ini bagian dari perjuangan kita gitu, ini bagian dari apa yang kita lakukan sehingga kawan-kawan juga sudah mulai misalkan diakses pekerjaan, apakah sudah ada ruang-ruang pekerjaan yang untuk kawan-kawan transpuan, atau menurut pandangan dia sendiri masih kayak sulit gitu kawan-kawan transpuan ini gitu? Iya, betul. Nah, kalau gue bisa bilang ya itu adalah proses perjuangan ya, tapi jujur ya proses perjuangan ini membutuhkan waktu yang panjang, bukan yang semata-mata singkat langsung terkabul gitu. Walaupun ada yang memperjuangkan, bukan semata-mata besok langsung terkabul gitu. Jadi gitu ya. Iya, nah itu kayak misalkan kalau lapangan pekerjaan, jujur saja sampai saat ini belum terkabul, belum ada gitu. Iya, masih kayak nggak ada. Teman-teman transpuan itu berjuang sendiri aja, tanpa melibatkan ibaratnya kayak masyarakat, tanpa melibatkan pemerintah, keluarga, berjuang sendiri, berdaya sendiri. Gue tuh ngerasa banget ya, ibaratnya walaupun selama ini kata orang transpuan itu, waria itu sebutannya bencong gitu, ibaratnya itu kan untuk tujuan orang yang lemah gitu ya. Jangan salah, justru teman-teman transpuan waria itu adalah makhluk
paling kuat di bumi ini kalau menurut gue. Iya, iya, iya. Tanpa disokong dari masyarakat, Iya, iya. tanpa disokong pemerintah, tanpa disokong keluarga, bisa lu buang kemana aja hidup Iya, gitu. iya, iya. Nggak dikasih pekerjaan yang menghasilkan upah uang, bisa lu buang kemana aja hidup gitu. Nah, selama ini kan kalau masyarakat kayak menyudutkan gitu, melecehkan, merendahkan gitu ya. Kalau kita pikir secara logika ya, masyarakat itu justru kita justru berkontribusi, bersumbangsi, kita merelakan hak-hak kita, hak pekerjaan kita, lapangan pekerjaan kita untuk mereka. Bayangkan berapa orang teman-teman transpuan yang ada di muka bumi ini. Nah, berapa banyak seberapa banyak teman-teman transpuan yang ada, segitu juga banyaknya lapangan pekerjaan yang akhirnya Bisa dirampas, gitu ya. dirampas oleh masyarakat dan kita merelakan. Ya, ya, ya. Betul, ya sepakat aku sih. Akhirnya coba lo bayangkan kalau misalkan secara hak asasi manusia di pemerintahan ini merata, kawan-kawan transpuan ini bisa ini, akhirnya lo makin terjelemit untuk cari kerja gitu ya kan? Oke, sepakat. Nah, harapan dia sendiri untuk kawan-kawan transpuan yang ada di Bogor atau yang ada di seluruh Indonesia ini, teman-teman bayangan yang gitu, lagi lihat video ini, apa sih yang punya yang baru merantau kayak dia pesan-pesan buat mereka? Iya, teman-teman transpuan yang sekarang sedang di fase itu, yang sedang berjuang, jangan berputus asa. Kamu akan baik-baik saja, percayalah, kamu akan baik-baik saja. Bayangkan teman-teman transpuan lainnya itu, sekalipun ada paling 2 dari per 1000 orang yang punya privilege, punya keluarga kaya yang menerima. 98%-nya itu adalah teman-teman yang berjuang dari nol. Mereka itu dibuang kemana aja hidup. Percayalah, datang ke teman-teman komunitas, cari rumahmu, dan untuk teman-teman transpuan yang berdaya juga, setelah kamu melewati perjuangan-perjuangan itu, setelah berdaya, percayalah, pegang kata-kataku, jangan pernah melupakan komunitas teman-teman transpuan. Kenapa? Kamu sakit, kamu bahkan meninggal, itu kamu bakal kembali ke komunitas. Teman-teman komunitas ya? Iya, teman-teman komunitas. Tapi sebelumnya maaf, emang ada ya komunitas yang akhirnya sok lupa sama komunitas? Banyak. Iya, iya. Banyak banget. Nah, itu. Kita berjuangnya aja pasti kita datangnya kan ke komunitas. Betul, betul. Komunitas itu bukan berarti komunitas yang komunitas FC bla bla, bukan. Komunitas itu individu, teman kita, kawan kita. Kita berjuang itu awalnya pasti datang ke komunitas. Begitu juga nanti kalau kita akhirnya sudah lemah, kita udah sakit, kita akhirnya meninggal, bahkan banyak teman-teman yang transpuan yang udah berdaya, yang udah punya apa-apa, meninggal, tapi keluarganya nggak ada yang mau ngurus gitu. Siapa yang ngurus akhirnya? Komunitas. Nah, kalau harapan untuk masyarakat di luar sono dan untuk pemerintah di sono apa sih? Khususnya untuk kawan-kawan kan, meskipun sekarang lagi istirahat ya di dunia LSM yang tadi Gia sampaikan, gitu ya, dengan aku nggak ngerti latar belakang kenapa gitu, tapi maksudku untuk kedepannya harapan Gia yang secara orang lapangan yang berhubungan langsung dengan komunitas, apa yang dia harapkan untuk masyarakat, untuk teman-teman pemerintah dan untuk teman-teman NGO. Serem ya? Serem ya? Yang terakhir yang bikin langsung meledak. Ya, kalau untuk pemerintah gitu ya, mudah-mudahan capek sebenarnya ngomong mudah-mudahan ini ya, karena dari dulu mudah-mudahan nggak terwujud sampai sekarang gitu. Semoga ya orang-orang yang jadi pemerintah kedepannya tuh orang-orang yang udah punya hati gitu, punya empati gitu, bahwa melihat manusia lainnya, orang itu manusia bukan karena gendernya, karena dia transpuan, jenis kelaminnya apa, bla bla segala macam. Terutama di lapangan pekerjaan ya, itu yang gue pengenin teman-teman kita sebagai waria transpuan itu pengen lo bekerja gitu, pengen banget bekerja. Nah, untuk masyarakat, kalau aku pengennya itu masyarakat penerimaan ya, maksudku oke, kamu boleh nggak setuju dengan pilihanku, tapi setidaknya kamu menerima kalau ya gue wujud gue ada gitu ya, wujud gue ada. Misalkan masyarakat juga bisa loh terlibat ibaratnya untuk
untuk kehidupan yang lebih baik. Misalkan kayak memberikan pekerjaan untuk teman-teman transpuan gitu. Masyarakat kan butuhnya tenaga, pikiran, yang bisa dimanfaatin dari kita. Jadi nggak usah ibaratnya kayak ngelihat dia jenis kelaminnya apa, gendernya apa gitu. Itu saja sih untuk teman-teman, untuk masyarakat gitu. Semoga kedepannya lebih menerima ya, ibaratnya banyak loh teman-teman transpuan itu yang cerdas, pintar gitu, berbakat, Betul. bisa seimbang dengan masyarakat lainnya ibaratnya dalam hal apapun. Dan untuk apa tadi yang terakhir? Buat kawan-kawan NGO. Karena kalau ngomongin kawan NGO bukan cuman aku nggak ngerti ya, tapi maksudku gini, banyak kawan-kawan NGO juga yang bukan non komunitas, Yep. gitu kan? Ada yang komunitas, tapi ketika berbicara tentang hak asasi manusia banyak juga kawan-kawan NGO, menurutku nggak semua, tapi ya Iya, banyak juga yang akhirnya secara perilaku juga tidak memanusiakan juga banyak. Iya. Itu maksudku. Aku nggak akan bilang ini adalah NGO komunitas atau bukan komunitas gitu, tapi banyak power abuse yang mereka gunakan di circle NGO ini gitu. iya, iya. Salah satunya yang gue pengen tekankan itu kalau di NGO itu ya, stop lah ibaratnya, kurangin. Kalau bisa berhentikan, stop gitu, eksploitasi isu gitu ya. Misalkan kayak di program ini harus melibatkan teman-teman transpuan. Jadi pelibatannya itu hanya untuk mengabulkan program itu. Ya. Perlakuan, sikap, segala macam mereka itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang mereka isukan. Betul. Jadi inklusif ini kayak kadang hanya tameng doang. Ya. Hanya untuk program aja Iya, gitu ya. misalkan salah satu program nih. Jadi program ini adalah program untuk teman-teman komunitas, teman-teman transpuan contohnya gitu. Jadi yang ngisi itu orang-orang luar. Oke lah, nggak apa-apa, kalian mungkin lebih lebih berwawasan untuk ngelola program ini. Nggak apa-apa kalian yang ngisi program komunitas ini. Tapi setidaknya teman-teman komunitas itu jangan hanya jadi tumbal saja gitu. Pelibatannya itu adalah dengan salah satu memperdayakan mereka gitu. Betul. Itu sih yang gue pengen tekankan. Dan banyak banget gue lihat program-program yang selama ini kayak hanya tameng doang gitu. Iya. Dan juga mungkin kalau misalkan ngomongin program inklusif, kalau memang itu programnya untuk kawan-kawan trans, berikan kawan-kawan trans itu ruang dan kesempatan yang sama. Iya. Bukan hanya dijadikan sebuah program gitu ya. Iya. Karena secara yang tadi kayak dia bilang bahwa secara wujud kami ada, berikan kami ruang dan kesempatan yang sama. Iya. Agar kami juga berkembang. Khususnya untuk kawan-kawan transgender yang ada di Indonesia gitu ya kan. Iya, betul. Oke Gia, terima kasih waktunya. Senang buat ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen gue obrolin terkait misalkan kan dia juga adalah salah satu konten kreator transpuan yang aktif gitu. Nah dengan isu-isu terkait sosial media yang saat ini apalagi sekarang dengan undang-undang penyiaran dan lain-lain juga makin dipersempit, aku merasa bahwa kawan-kawan transpuan juga akhirnya makin diperkecil tuh ruangnya. Ini gue harus berkarya apa lagi, gue harus cari duit dengan cara apa lagi gitu ya. Kayak gue di salon udah nggak bisa, gue di sini nggak bisa karena banyak ruang-ruang yang akhirnya direnggut oleh orang-orang ini, sehingga lu maunya tuh buat kita apa, seolah-olah dipaksa untuk mati perlahan menurut gue gitu ya. Nah ini juga menjadi isu penting yang perlu untuk gue bicarakan sebenarnya gitu. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kawan-kawan jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel ini terus berkembang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi part selanjutnya. Bye.